Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sedikit menyampaikan tausiah singkat mengenai ikhlas dan sabar ketika menghadapi ujian dalam kehidupan sehari-hari. Semoga nantinya ketika mendengarkan tausiah pada malam hari ini, insya Allah membuat kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar lagi dalam menghadapi ujian. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di mana atas jasa beliaulah kita dari jalan yang gelap benderang menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelum saya menyampaikan tausiah, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bunda yang telah mengizinkan saya untuk mengisi tausiah pada malam hari ini, dan juga tak lupa pula berterima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mendengarkan tausiah pada malam hari ini, yang dimana ini adalah salah satu tugas mata kuliah akhir saya, kuliah Retorika Dakwah, yang kebetulan juga ibu dosennya berhalangan untuk hadir ke sini karena ada sesuatu hal yang lain gitu. Sebelum saya menyampaikan ceramah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ibu-ibu semuanya, nama saya Fitratul Maulidia, bisa dipanggil Evit. Saya dari Gresik, Jawa Timur. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, langsung saja. Kita ketahui bahwasannya di dunia ini segala sesuatu yang singgah di dunia ini tak terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Mau kita lari sekencang apapun, mau kita mau mengelak yang namanya ujian, pasti akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Maka dari itu, agar ujian dan cobaan itu berbuah menjadi pahala bagi kita semua, maka kita diwajibkan sebagai seorang muslim untuk selalu bersabar dalam menghadapi cobaan. Dan Allah pun berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang telah melakukan kesabaran, karena sabar itu sangat susah sekali dilakukan, mudah diucapkan namun susah dilakukan, karena surga itu mahal harganya. Tidak mudah orang masuk surga langsung masuk seperti itu saja. Pasti Allah, kata Ustadz Hanan Ataki, Allah mendp kita sebuah masalah, Allah mendp kita sebuah cobaan ujian, dan Allah pengen tahu seberapa jauh kita bersabar dalam menghadapi cobaan itu. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah ayat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin min amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, kami, kata Allah, menguji hambaku dengan rasa ketakutan, dengan rasa kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa dan raga. Dan kata Allah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah berbuat sabar, yaitu apabila ketika tertimpa musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semua, ketika ibu-ibu semua dikasih cobaan nih sama Allah, hal pertama apa yang ibu-ibu lakukan? Sholat. Ibu? Sholat. Istighfar. Namun saya mendapatkan ijazah dari Ustadz Hanan Ataki bahwasannya hal pertama yang dilakukan adalah berdoa kepada Allah SWT, yakni doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf fi khairan minha, yang artinya, ya Allah, jadikanlah
cobaan ini sebagai pahala bagiku dan gantikanlah cobaan ini yang terbaik menurutmu. Dan dauhnya abah yai saya, Bapak Abdul Qayyum, ya mungkin ibu-ibu jenengan semerap Bapak pernah mengatakan bahwasanya ketika kita di dunia ini jangan pernah mencintai segala sesuatu dengan secara berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang mencintai dengan secara berlebih-lebihan. Contohnya nih, ketika kita mencintai pasangan kita, cinta itu boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Allah akan menguji kita dengan apa yang kita cintai. Mungkin bisa saja kalau kita terlalu mencintai pasangan kita diambil terlebih dahulu, seperti itu. Jadi itu adalah cobaan yang Allah berikan. Kalau kita terlalu mencintai harta benda kita, maka Allah akan menguji harta benda kita. Jadi Allah itu akan menguji sesuatu yang sangat kita cintai. Jadi kata Bapak, dauhnya jangan mencintai sesuatu dengan secara berlebih-lebihan, seperti itu. Dan tenang saja, kata Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 6, inna ma'al usri yusrah, setelah kesusahan pasti ada kemudahan, seperti itu. Jadi sabar itu, kata Allah, beruntunglah orang-orang yang telah melakukan kesabaran, dan rugilah orang-orang yang telah meninggalkan kesabaran itu dan menyingkapi sabar itu dengan sifat amarah, emosional. Dan surga itu mahal harganya, jadi kita harus membeli surga itu dari sekarang, seperti itu. Jadi sebab datangnya ujian itu mutlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Macam-macam sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita melakukan sholat 5 waktu, itu kita harus istiqomah dan harus sabar. Menjalankan puasa 30 hari, kita harus istiqomah dan sabar, karena Allah berjanji akan memberikan surga dan melapangkan derajat kita ketika kita melakukan itu dengan sabar dan ikhlas. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yang dimaksud adalah menjauhi larangan yang telah Allah berikan. Sabar menahan diri dari hawa nafsu. Sabar dalam menyikapi tetangga yang julid, misalnya ibu. Sabar karena Allah pernah berjanji akan memberikan kita pahala dan akan mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Jadi sekecil apapun amal yang kita lakukan akan berbuah besar di kemudian hari. Dan saya ada kisah dari Ustazah Oki Setenia Dewi, bahwasannya ada seorang wanita yang sangat mencintai pria, yang dimana dia sangat cinta sekali sama pria tersebut. Namun wanita tersebut berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya meninggalkan laki-laki itu karena takut kepadamu ya Allah. Namun setelah itu kata Allah apa? Allah mencatat itu sebagai amal soleh. Menurut kita itu hal yang biasa, tapi tidak di mata Allah. Jadi apapun yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Allah, dan yang buruk di mata Allah belum tentu baik di mata manusia. Nah, sabar yang ketiga yakni sabar atas segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Ketentuan dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar saat menjalaninya seperti kita melakukan ketetapan itu, maupun itu baik maupun itu buruk. Contohnya itu seperti ketetapan qada dan qadar, itu kan sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Kapan kita meninggal, kapan kita lahir, kapan jodoh itu datang. Jadi ketika itu tidak sesuai apa yang kita inginkan, kita harus bersabar, karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah saat ini itu adalah yang terbaik. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, itu semata-mata datangnya dari saya pribadi, dan jika ada kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan dosa. Sebelum saya menutup tausiah pada malam hari ini, izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi.
Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.